Yuk. Oke. Selamat malam, Pak Yudhistira selaku dosen web programming. Kami dari kelompok 2, Vera Bakara dan teman-teman saya, Aditya Ramadanti, Asman Safrudin, Evik Nafiurrahmah, Muara Firdaus, Nurjatul Hasanah, dan saya sendiri Vera Bakara ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Restoran Dine-In. Proyek charternya antara lain ada latar belakang, rumusan masalah, metode pengembangan, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, dan manfaat penelitian. Latar belakangnya adalah setiap penjualan akan saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Maka dari itu, menjaga loyalitas pelanggan dan memenangkan persaingan, ada strategi yang ingin dikembangkan oleh restoran dine-in. Salah satu strategi yang ditingkatkan adalah mengenai pelayan customer agar customer merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pemesanan di restoran dine-in. Selanjutnya, ada rumusan masalah akan dijelaskan oleh Saudari Jana. Dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Vera. Di sini saya akan menjelaskan. Saudari? Ya, halo. Halo. Ya, halo ya. Bisa. Ya, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pelayanan pada restoran dine-in untuk membantu pengatur pemesanan makanan dan minuman. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi pemesanan makanan dan minuman di restoran dine-in. Metode pengembangan. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi pemesanan restoran dine-in adalah metode waterfall. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Merancang aplikasi yang dapat digunakan oleh waiters dan user dengan berbasis web sebagai pengolahan pada restoran dine-in. 2. Membangun aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan dalam melakukan pemesanan restoran dine-in dengan mengimplementasikan bahasa programan PHP serta didukung oleh MySQL sebagai basis datanya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik studi pustaka di mana metode studi pustaka atau literatur seperti buku-buku, jurnal, dan media internet mengenai pembuatan website serta pembacaan lain yang sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, manfaat penelitian akan dibacakan oleh Aditya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat penelitian. Diharapkan dapat membantu restoran dine-in untuk memudahkan dalam melakukan transaksi pemesanan. Next. Analisa sistem berjalan. Di sini ada 4 proses analisa sistem berjalan yang digunakan pada restoran dine-in. Yang pertama ada proses check-in table, yang kedua ada proses pemesanan, pengecekan dan pembayaran, dan yang keempat ada laporan. Di mana yang pertama, proses check-in table itu proses awal terjadinya interaksi dengan konsumen, di mana konsumen datang dan waiters menyiapkan meja untuk konsumen. Dan meja tersebut yang dipakai konsumen akan tercetak di komputer setelah diinput oleh kasir. Yang kedua, ada proses pemesanan. Pada proses ini, konsumen melakukan pemesanan makanan melalui tab yang disediakan oleh waiters dan melakukan pesanan sesuai menu yang diinginkan konsumen. Selanjutnya, waiters mempersiapkan pesanan makanan yang telah dipesan konsumen untuk kemudian diproses. Yang ketiga, ada proses pengecekan dan proses pembayaran, di mana proses pengecekan ini
Waiters mengecek ulang menu makanan yang telah dipesan konsumen agar tidak terjadi kesalahan atau kekurangan dalam menu makanan. Kemudian bagian waiters siap mengantar pesanan makanan konsumen yang telah diproses untuk diantar ke meja konsumen. Untuk proses pembayaran, kasir atau admin memeriksa pesanan yang telah dipesan konsumen, lalu pesanan dicek terlebih dahulu, kemudian pesanan langsung diproses. Yang terakhir ada proses pembuatan laporan. Di sini kasir atau admin melakukan pencatatan transaksi untuk membuat laporan penjualan bulanan kepada manajer penjualan berdasarkan arsip rekap penjualan untuk diproses evaluasi penjualan untuk sebulan yang akan datang. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem yang digunakan di restoran dine-in yaitu ada IRD. Nah, di sini IRD sendiri suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dan dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Di sini yang digunakan restoran dine-in ada 4 buah entitas, di mana entitas sendiri digambarkan dengan persegi panjang. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama ada entitas waiters, ada pelanggan, dan ada kasir atau admin. Lalu di IRD sendiri ini ada memiliki 2 relasi atau 2 proses yang digambarkan dengan belah ketupat. Nah, di sini ada 2, yaitu login dan membayar. Lalu selanjutnya di IRD ini terdapat atribut, di mana atribut sendiri digambarkan dengan bentuk elips. Nah, di sini di waiters memiliki 3 buah atribut, di mana atribut itu sendiri yaitu ada ID waiters, ada nama, dan ada list pesanan. Lalu di pelanggan memiliki 6 buah atribut. Yang pertama ada nama, ada alamat, ada email, ada nomor telepon, ada pilih menu, dan terakhir ada memesan menu. Lalu di kasir memiliki 3 buah atribut. Yang pertama ada ID kasir, ada cek pesanan, dan cek pembayaran. Nah, di waiters dan kasir atau admin, dia memiliki primary key atau kode unik, yaitu ada ID waiters dan ID kasir, di mana disebut unik karena dia tidak mungkin dimiliki oleh atribut yang lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Tia. Untuk selanjutnya, use case dan activity diagram akan dijelaskan oleh Saudara Asman. Saudara Asman, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan use case diagram dan activity diagram. Yang pertama, use case diagram. Di dalam use case diagram ini ada dua aktor. Yang pertama admin atau kasir, dan yang kedua waiters atau pelayan. Admin atau kasir yang pertama melakukan login. Admin atau kasir bisa menambah menu hidangan, mengubah menu hidangan, menghapus menu hidangan, mengubah user, menghapus user, melihat laporan, memantau aktivitas pemesanan pelanggan, pembayaran pemesanan pelanggan, menginput nomor meja pelanggan yang melakukan pembayaran, melihat semua pesanan pelanggan dan total harga dari semua pesanan pelanggan, menginput uang pelanggan, mengembalikan uang pelanggan, mencetak struk transaksi, dan yang terakhir mengonfirmasi transaksi selesai. Lalu ada aktor yang kedua yaitu waiters atau pelayan. Yang pertama melakukan login, lalu input nama dan nomor meja, memilih menu, input pesanan pelanggan, dan yang terakhir mengantar pesanan pelanggan. Sekian, lanjut.
activity diagram. Yang pertama, waiters melakukan login. Setelah login, memberikan tablet daftar menu kepada pelanggan. Pelanggan memilih menu yang dipesan dengan mengklik tombol beli. Kemudian, waiters meminta nomor telepon dan email pelanggan. Setelah itu, input menu pesanan. Kemudian, pelanggan melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu, struk atau bill akan keluar melalui sistem. Admin atau kasir melakukan login. Kemudian mengecek kembali pesanan pelanggan. Setelah itu memastikan kembali apakah pesanan dan pembayaran sudah terupload pada sistem. Kemudian admin atau kasir menerima struk atau bill pemesanan dan memberikan kepada waiters agar pesanan segera diproses. Waiters menerima struk pesanan dan memberikan kepada dapur. Setelah pesanan siap diantar, waiters mengirim atau mengantar makanan kepada pelanggan. Setelah pesanan diterima pelanggan, waiters melakukan logout. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudara Asman. Untuk selanjutnya pengujian akan dijelaskan oleh Saudari Etik. Saudari Etik dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada pengujian black box. Maaf moderator, mohon bantu tampilan sebelumnya. Ya, di sini ada tampilan login. Di pengujian black box ini, di bagian login ini yang bisa login adalah waiters, admin atau kasir. Dan untuk pada bagian login itu nanti masukkan email kemudian password. Pada tahap pengujian, yang pertama kita bisa mengosongkan semua isian data login, lalu langsung mengklik tombol login. Kemudian dengan status email dikosongkan, kemudian password juga dikosongkan. Sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan dengan status login gagal. Dengan status ongoing. Dan yang kedua, hanya mengisi email dan mengosongkan password, lalu langsung mengklik tombol login. Dengan status email, yaitu email yang digunakan admin, email admin maksudnya, kemudian dengan password yang dikosongkan. Maka sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan dengan notis mohon isi dulu salah satu data yang masih kosong dengan status ongoing. Dan pada saat pengujian status valid. Next. Kemudian yang ketiga, dengan pengujian hanya mengisi password dan mengosongkan email, lalu langsung mengklik tombol login. Dengan email, status dikosongkan. Maka respon sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan dengan notis mohon isi dulu salah satu data yang masih kosong. Dengan harapan ongoing dan statusnya valid. Dan proses yang keempat, menginputkan dengan kondisi salah satu data benar dan satu lagi salah. Lalu langsung mengklik tombol login. Dengan menggunakan email yang salah dan password yang benar. Dari respon sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan dengan notis email pengguna atau kata sandi salah. Silakan ulangi dengan data yang benar. Dengan status ongoing dan tahap pengujian yaitu valid. Tahap yang kelima, menginputkan data login yang benar, lalu mengklik tombol login dengan menggunakan email benar dan password benar. Maka sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan halaman menu restoran dengan status sesuai harapan, yaitu respon valid. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari pengujian black box pada pesanan. Maka
dengan tampilan pesanan detail, yaitu ada nama pesanan, tanggal pesanan, total bayar, yang dibayar, dan kekurangannya. Dan pada pengujian black box pada pesanannya nanti ada lampiran list pesanan juga. Kemudian, pada skenario pengujian, ada 4 tahap. Yang pertama, login menggunakan aplikasi restoran dengan test case-nya login username dan password. Hasil yang diharapkan aplikasi memproses login. Hasil pengujian di PC sesuai dengan yang diharapkan dan di HP sesuai yang diharapkan dan kesimpulannya valid. Yang kedua, login pesanan, test case, login nama pesanan, email, dan nomor telepon. Aplikasi memproses nama, email, nomor telepon. Hasil pengujian di PC sesuai harapan dan di handphone juga sesuai harapan dengan kesimpulan valid. Yang ketiga, menambah pesanan. Klik tombol tambah pesanan dan hasil yang diharapkan masuk ke form kategori produk makanan dan minuman. Hasil pengujian di PC sesuai harapan dan di handphone juga sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Dan yang keempat, pilih kategori produk yang tersedia. Test case-nya klik tombol kategori produk yang diinginkan. Hasil yang diharapkan masuk ke daftar produk makanan dan minuman yang dipilih berdasarkan kategori produk. Hasil pengujian di PC sesuai harapan dan di handphone sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Eti. Untuk selanjutnya, tampilan aplikasi akan dijelaskan oleh Saudara Muara Firdaus. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tampilan pada aplikasi restoran dine-in. Pertama ada fitur login dan juga tampilan menunya kurang lebih seperti ini. Nanti setelah saya mempresentasikan ini, saya akan menampilkan programnya. Kurang lebih tampilan loginnya seperti ini, tampilan menunya seperti ini. Ini di bagian role-nya si admin atau kasir, tampilan data kategorinya dan juga tampilan data pesanan yang sudah masuk. Oke, kita langsung saja share screen tampilan dari aplikasi restoran dine-in. Oke, pertama kita coba login. Di sini kita login sebagai si pelayan atau waiters. Nah, di sini sudah masuk tampilannya. Saya akan sekaligus menjelaskan bagaimana alur bisnis program tersebut, program ini gitu. Pertama, si waiters ini dia akan login sebagai si waiters ini. Setelah login di tablet atau di handphone, dia akan menunjukkan kepada pelanggan berikut menu-menunya. Dia akan memesan menunya si pelanggan tersebut. Coba kita langsung implementasi aja. Misalkan dia pemesan cold ginger tea dan juga memesan paket rendang daging dengan quantity sekarang 5 dan juga paket rendangnya 5. Setelah pelanggan memilih pesanan, si waiters ini akan mengecek bertanya kembali kepada si pelanggan tersebut dengan memesan cold ginger tea 5 dengan quantity 5 dan juga paket rendang daging dengan quantity 5. Setelah benar, si waiters akan mengklik button tambah. Setelah di button tambah, dia harus mengisi form terlebih dahulu pengisian data si pelanggan atau pembeli.
Misalkan nama pembelinya si Nurizatul dengan nomor sekian. Nah, setelah sudah di-input data-data si pelanggan atau pembeli, si waiters akan memproses. Nah, data ini akan masuk ke role-nya si admin. Oke, sekarang kita coba role-nya si admin. Kita masukkan datanya si admin. Nah, setelah masuk, kita klik ke top bar pesanan, menu pesanan. Nah, di sini data tadi yang si pelanggan ini sudah masuk di role-nya si admin atau si kasir. Kita klik detail. Nah, di sini sudah masuk datanya. Setelah dia sudah masuk datanya, si pelanggan ini dia akan membayar lewat m-banking atau ATM. Dia akan memfoto bondnya atau notnya dan dikirim ke kasir. Apakah sudah dibayar atau belum? Nah, kurang lebih seperti ini tampilan role si admin. Data pelanggannya, master data produknya. Setelah si admin atau kasir menerima bondnya, pesanan ini akan diproses ke dapur dan dapur akan mengirim ke waiters. Waiters selalu mengantarkan kepada si pelanggan tersebut. Kurang lebih sih alur bisnisnya seperti itu. Nah, ini tampilan-tampilan si admin. Ya, kurang lebih sekian dari apa yang saya sampaikan tentang program ini. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Muara Firdaus. Demikian presentasi dari kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Kami akhiri atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.